Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Febrianti Nurjakiah dari kelas BK 1A, Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah agama yang bersedia menonton tugas saya. Semoga teman-teman yang lain yang menonton video ini dapat memahami apa yang telah sampaikan dan semoga menjadi berkah bagi kita semua. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang konsep akidah dalam Islam. Kita beranjak kepada pengertian terlebih dahulu. Secara etimologi atau kita biasa bilang lugotan, akidah berakar dari aqada yu'aqidu aqdan, yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah yang berarti keyakinan, relevasi antara arti akdan dan akidah adalah keyakinan. Keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung berupa perjanjian. Adapun secara terminologis atau yang biasa kita bilang istilahan, terdapat beberapa definisi atau ta'rif. Di sini saya hanya mengambilnya satu, yaitu menurut Hasan al-Banna, yang mana dia menyatakan bahwa akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman dalam jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Seperti mana akidah harus mendatangkan ketentraman dalam jiwa, seperti yang barusan saya ungkapkan menurut perkataan Hasan al-Banna, yang artinya lahiriah seorang bisa saja berpura-pura meyakini sesuatu, ya. Akan tetapi hal itu tidak akan mendatangkan ketentraman dalam jiwa. Kita akan merasa terus gelisah atau bahkan benar-benar tidak tentram meskipun kita berada dalam kesepian. Hal itu terjadi karena adanya kepura-puraan dan tidak benar-benar yakin terhadap sesuatu. Dan hal itu tidak akan mendatangkan ketenangan jiwa karena dia harus melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dia yakini. Karena dia tidak meyakini sesuatu dan dia meyakini sesuatu hal yang lain, hal itu sangat bertentangan dan membuat kita merasa tidak tenang. Seperti misalnya kawin paksa. Meskipun secara lahiriah hubungan mereka telah sukses, yaitu mencapai puncak pelaminan yang mana telah diakui oleh database negara, telah sah menurut agama, diakui secara kekeluargaan dan banyak lain. Namun hal itu tidak menjamin bahwa rumah tangga tersebut antara istri dan suami tersebut benar-benar klop gitu, benar-benar saling meyakinkan, saling meyakini. Namun di sana mungkin ada keterpaksaan karena sang suami harus memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada sang istri, begitupun sebaliknya. Nah, di sana terdapat keterpaksaan dan kepura-pura yakinan yang mana membuat mereka akan hidup kurang tenang. Adapun ruang lingkup akidah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat menurut ulama. Lalu apa saja yang dipelajari dalam akidah? Beberapa hal yang termasuk ruang lingkup akidah adalah sebagai berikut. Mungkin menurut para ulama di sini menyatakan bahwa ruang lingkup akidah itu adalah rukun iman, yang mana iman kepada Allah, iman kepada nabi-nabi, kepada Rasulullah, iman kepada para malaikat, iman kepada alam gaib, sesuatu yang gaib, dan iman kepada qada dan qadar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hal itu. Di sini saya menjelaskan tentang ruang lingkup yang menurut para ulama, ya.
Ada yang pertama itu ilahiyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan dengan masalah ketuhanan, khususnya Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yaitu ada nubuat, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan utusan Allah, yaitu nabi dan rasul. Adapun poin yang ketiga adalah ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, jin, dan banyak lagi. Adapun poin keempat yaitu samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lain-lain. Dan poin yang terakhir adalah qada dan qadar, itu adalah takdir. Akidah merupakan kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita sebagai umat muslim. Pemahaman akan akidah adalah landasan dari ajaran Islam. Dan sebagai umat muslim, kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki pemahaman yang benar akan hal tersebut terlebih dahulu. Begitupun di sini saya akan menyampaikan sumber akidah Islam sebagai pedoman hidup umat muslim menurut Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Zibrin Hafizahullah. Akidah Islamiyah adalah satu perkara yang bersifat taufikiyah, yang artinya akidah yang berdasarkan kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua sumber akidah dalam Islam dan hadis, yaitu Al-Quran. Ya, tentu jelas Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, khususnya muslim. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan diturunkan Al-Quran ini untuk menjadikan pedoman umat Islam dalam menata kehidupannya agar bisa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran terdapat begitu banyak petunjuk-petunjuk keterangan konsep yang baik bersifat global maupun terperinci, tersurat maupun tersirat dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan di dalam kehidupan manusia. Apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar. Oleh karena itu sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran. Dan poin kedua yaitu hadis. Ya, hadis menjadi pedoman hidup umat Islam. Hadis merupakan sumber dari akidah Islam yang kedua. Menurut bahasa, hadis merupakan sesuatu yang baru yang menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Itu menurut istilah syara. Itu menurut bahasa yang barusan. Sekarang saya akan menyebutkan menurut istilah syara adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan. Adapun jenis-jenis hadis yaitu fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi SAW. Ada hadis qauliyah, yaitu ucapan dari Rasulullah SAW, dan hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi. Dengan menetapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat muslim, insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan semua keberkahannya, dan akan selalu percaya tidak ada kebenaran selain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. Akidah Islam berfungsi untuk menentukan kesolehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan lainnya. Adapun fungsi akidah diantaranya adalah untuk yang pertama adalah sebagai pondasi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Yang kedua adalah berlandaskan akidah, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jelas
berlandasan kepada akidah. Jadi kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang ketiga adalah sebagai pondasi memperkuat iman. Pondasi atau landasan yang menjadi titik tolak kita dalam melakukan sesuatu, ya tentunya akidah itu sendiri untuk memperkuat kita sebagai muslim atau umat Islam. Untuk poin yang keempat, akidah dapat menuntun kita kepada kebaikan. Tentu saja ya, akidah itu adalah sebuah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana kita meyakini 5 rukun iman yang barusan telah saya sebutkan. Hal itu akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang ada. Baik, di sini pun ada prinsip akidah seorang muslim. Menurut Muhammad Abdul Tausikal, para ulama menjelaskan 3 prinsip yang harus menjadi pegangan bagi setiap umat muslim. Jika prinsip ini dipegang, barulah ia bisa disebut sebagai muslim sejati. Para ulama mengatakan, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan perlakuan syirik. Prinsip pertama yaitu berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Maksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata, tidak pada yang lainnya. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang sombong. Begitu pula orang yang berserah diri kepada Allah, kepada selain Allah, artinya Allah diduakan dalam ibadah, maka ia disebut musyrik. Yang berserah diri kepada Allah semata itu adalah orang yang disebut muwahhid, yaitu ahli dalam ketauhidan. Tauhid itu sendiri adalah mengesahkan Allah, dan ibadah sesembahan itu beraneka ragam ya. Orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Untuk prinsip yang kedua adalah taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi jika cukup seorang muwahhid atau meyakini Allah dengan diesahkan dalam ibadahnya tanpa ada amal. Prinsip yang ketiga adalah berlepas diri dari syirik dan perilaku yang syirik. Tidak cukup seorang berprinsip dengan 2 prinsip yang barusan saya sebutkan, tapi tidak cukup juga ia hanya beribadah kepada Allah saja. Ia juga harus berlepas diri dari syirik dan perbuatan syirik. Jadi prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batil kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang yang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah, karena ia musyrik kepada Allah. Karena prinsip seorang muslim adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai, dan membenci apa dan siapa yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dan orang-orang bersama beliau terlepas dari orang-orang musyrik, yang terdapat dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4, yang artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladani yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sungguh kami terlepas dari apa yang kamu sembah selain Allah. Ibrahim terlepas diri dari seseorang yang musyrik dan sesembahan mereka. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam diri saya karena saya sedang belajar di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.